Selamat datang anak saya ke rumah Ketua DPRD Sumatera Utara sebagai pemenang juara. Aku menjadi Ketua DPRD, ya. Hai Tribuners, kita balik lagi di acara Smart Gen. Seperti biasa, kita menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren, dan berprestasi yang siap memberikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Masih bersama dengan aku Tika. Dan saya Angel. Dan Angel senang sekali rasanya podcast kita ini berbeda nih dengan podcast sebelumnya. Karena hari ini spesial kita podcast di Rumah Dinas Ketua DPRD Sumut. Dan kita juga telah kehadiran Ketua DPRD Sumut, Bapak Baskami Ginting. Terima kasih. Selamat siang. Apa kabarnya nih Pak hari ini? Baik. Ini bukan bulan puasa kan? Iya benar Pak. Nah, dan juga kita sudah kedatangan kelima pemenang dari kompetisi Jika Aku Menjadi Ketua DPRD Sumut. Halo, selamat siang. Apa kabarnya? Selamat siang. Nah, kita boleh kenalan dulu ya pertama dengan adik siapa? Nama saya Daniel Manurung, kelas 12 IPS dari Sekolah SMA Negeri 5 Medan. Ya, perkenalkan nama saya Bagas Aditya Bani Putra, saya berasal dari Sekolah SMA Negeri 1 Medan, saya kelas 11 IPA. Perkenalkan, nama saya Grace Theodora Sembiring, saya kelas 11 IPA, saya dari SMA Negeri 17 Medan. Halo, perkenalkan nama saya Wardatun Hasana dari Mandua Deli Serdang. Saat ini saya sedang duduk di kelas 12 IPA 5. Halo, perkenalkan nama saya Rafika Bersemiring, saya berasal dari SMA Negeri 1 Munte dan saya duduk di kelas 11 IPS. Wah, ini 5 adik-adik ini masih muda tapi sudah berprestasi nih Angel ya. Nah, terkait dengan 5 kontestan kompetisi Jika Aku Menjadi Ketua DPRD, kita bertanya nih kepada Pak Baskami. Nah Pak, ini kontes Jika Aku Menjadi Ketua DPRD, ini bagaimana nih Pak hingga akhirnya terpikirkan untuk membuat kontes menjadi seperti Bapak lah ini Pak? Terima kasih, Dia. Saya sebenarnya berangan-angan adik-adik yang lagi tingkat SMP, SMA ini sudah mengetahui masalah politik. Tapi jangan ke politik, sudah mengetahui. Supaya nantinya mereka bersiap-siap. Kalau sudah mahasiswa mereka tidak gagap lagi. Sudah punya persiapan mereka semuanya. Saya mau nanti milenialnya tangguh lah. Jadi orang yang besar, orang yang punya prestasi, ya supaya jangan lagi kita ikut ke narkoba. Ya, mereka ini semua kita didik, kita arahkan berantas narkoba. Itu tujuan saya sebagai Ketua DPRD. Wah, berarti ini udah sejak dari dini Pak kita sudah mengajarkan bagaimana ini Pak ya untuk bisa mengetahui dengan dunia pemerintahan seperti apa nih ya Pak ya. Iya. Dari kalau di awal mereka kita didik, kita ketahui, mereka memahami dan mereka nanti kalau terjun ke masyarakat tidak canggung lagi biarpun masih tingkat SMA. Apalagi mereka seperti mahasiswa, mereka sudah betul siap merekanya. Sudah ada gambarannya seperti itu ya Pak ya. Iya. Oke, kita kembali ke adik-adik ini. Nah, gimana nih perasaannya mendapatkan sebuah kemenangan menjadi pemenang Jika Aku Menjadi Ketua DPRD? Mungkin ada yang mewakili? Untuk saya sendiri ya Kak, saya merasa sangat senang sekali
bisa menjadi salah satu finalis bahkan juara 5 besar di kontes jika aku jadi ketua DPRD. Karena momen ini adalah momen yang sangat tepat untuk kita generasi muda belajar mengenai dunia politik secara benar tentunya, bukan salah gitu kan. Dan juga momen ini juga sangat bagus untuk kita mengasah kemampuan diri kita dalam dunia esai dan juga dunia tulis, dan tentunya ini merupakan ajang untuk berlomba-lomba dalam mengejar prestasi. Dalam mengejar prestasi ya, itu tadi dia dari tim cewek ya. Tim Nah ini cewek. kalau tim cowok bagaimana nih perwakilannya, perasaannya? Ya rasanya saya juga selaku sebagai dari perwakilan pemenang juga sangat mengapresiasi atas jalannya kontes ini dengan baik, mengasah kreativitas kami yang generasi-generasi muda untuk lebih mengetahui kondisi negara kita saat ini. Jadi dengan waktu yang tepat saat ini kami sudah sedini mungkin untuk bisa memikirkan apa yang akan kami lakukan di masa yang akan mendatang. Wah, ini masih SMA aja tapi pemikirannya sudah luas ya. Nah, Pak Baskami, kita ingin bertanya nih, Pak. Kenapa untuk memilih di tingkat SMA, Pak? Karena kita melihat tingkat mahasiswa pun juga cocok nih ya, Pak ya. Sebenarnya begini ya, saya tidak mau mengarahkan adik-adik semua soal masalah olahraga. Oke. Memang olahraga ditanamkan dari mulai SMP, mereka sudah mulai, baik futsal, voli segala macam. SMA ini kan sebenarnya mereka belajar politik belum ada. Tapi saya harapkan mereka ini mengetahui, khususnya mengetahui sahabat Bung Karno, Bapak Proklamasi, ya, supaya nanti mereka sampai ke mahasiswa nanti, sana kan ada GMNI, ada HMK, ada HMI, ada GMKI, itu kata wadahnya. SMA ini kan masih OSIS mereka di Selasa ini, ya. Tapi itu kan belum sempurna sekali mereka mengetahui bagaimana politik tadi. Itu maka dalam rangka ulang tahun 49 PD Perjuangan, ya saya sebagai kader PD Perjuangan, saya bawakan, saya giring adik-adik semuanya supaya mengetahui masalah politik. Ya, supaya mereka itu memahami dan mengerti dan nanti bisa berpolitik praktis dengan santun orang ininya. Ya. Jangan nanti kita ini mengajar politik sebagai anak-anak ini supaya mereka itu memahami semuanya bagaimana sebagai seorang yang berbudi luhur lah. Ya, masa depan mereka saya harapkan untuk memimpin bangsa ini bangsa yang terbaik ke depannya. Sudah digambarkan untuk menjadi seorang pemimpin ya, Pak ya, sejak Ya, ini harus digambarkan. Oke. Pak, kira-kira ada rencana tahun depan akan diadakan kompetisi lagi nggak nih, Pak? Saya udah siap dengan kawan-kawan. Kalau tidak ada halangan, saya akan bikin tiap tahun. Wah. Nah, tiap tahun nanti kalau bisa kita bikin 10 besar. Ini kita bikin 5 besar, nanti kita bikin lagi 10 besar. Ini kita tidak jual 1, 2, 3, 4, nggak ada. Sama semua kita bikinnya 5 besar atau bikin 10 besar. Nanti kita buka nanti ke seluruh Sumatera, kita buka daftaran. Supaya makin ada penarikan, khususnya kalau bisa pun saya mau nanti anak SMP dicoba. Anak SMP ya, SMP Pak, ya, lebih Pak. dini lagi Dini nih. lagi mereka. Benar. Nah, adik-adik gimana nih pengalaman? Ada nggak sih kesulitan ketika membuat karya tulis kompetisi ini? Ya berdasarkan Iya deh. Kalau dari saya sendiri, kesulitannya itu mengolah kalimat. Mengolah kalimat. Terus mengembangkan buah pikir dari kita itu dalam bentuk tulisan itu lumayan cukup sulit. Karena saya sendiri juga masih kurang dalam menguasai beberapa bahasa-bahasa Indonesia. Oke. Jadi agak sulit dipresentasikan dalam bentuk tulisan. Berarti dalam bentuk tulisannya. Kalau adik-adik ada nggak nih? Sama juga, Kak. Dalam mengelola kalimatnya itu sulit. Apalagi mengambil informasi yang belum tentu akurat gitu, memilih-milih informasi yang belum tentu akurat. Gitu itu, Kak. ya lalu juga menyambungkan ide-ide kami ke dalam tema yang sudah disediakan itu membutuhkan waktu yang benar-benar harus kami pikirkan dengan baik gitu. Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal di karya tulis ilmiah kami. Dan itu kan tadi kita berbicara teknis nih ya. Nah ini kan kita berarti berandai bagaimana nih untuk menjadi seorang ketua DPRD Medan. Observasinya bagaimana nih kalian? Apakah nonton TV ataukah baca literasi atau bagaimana nih kalau dari kalian untuk bisa berandai ketika menjadi ketua DPRD? Oh kalau dari pengalaman saya sendiri nih Kak, saya ada bercita-cita menjadi pemimpin itu berdasarkan pengalaman saya sendiri gitu. Wah. Kalau saya dulu jujur orang tua saya ada pedagang yang dulunya orang tua sering mengajak saya untuk berbelanja ke kota. Oke. Jadi saya ketika ke kota itu saya melihat semua tatanan kota, saya melihat semua tragedi-tragedi yang terjadi di dalam lingkup masyarakat gitu. Nah jadi ada rasa kita untuk
membuat kota ini, bagaimana kota ini bisa lebih baik lagi di pandangan kita. Jadi seperti itu Kak. Itu kelas berapa tuh waktu diajak? TK. Oh, udah TK udah luas nih ya pemikirannya ya. Nah, kalau adik-adik bagaimana nih yang lain? Bagaimana ketika kalian membayangkan untuk menjadi ketua DPRD? Apakah memang dari dulu tuh ingin, udah ada cita-cita atau bagaimana nih? Kalau saya sendiri ya Kak, untuk jadi ketua DPRD itu udah dari kecil cita-citanya. Walaupun nantinya tidak menjadi seorang ketua DPRD, saya bisa jadi pimpinan yang lain gitu. Karena melihat kondisi Sumatera Utara yang memang ada beberapa masalah yang belum teratasi dan harus segera teratasi, karena mengingat Indonesia ini udah gencar-gencarnya proxy war. Proxy war itu adalah perang dingin tanpa alat gitu. Jadi perang itu wajib diwaspadai oleh Indonesia dan juga Sumatera Utara. Nah, untuk sumber lain, saya itu juga pencinta film. Jadi beberapa film saya lihat itu ada film Di Atas Presiden kalau nggak salah. Itu film yang menceritakan tentang pemilihan presiden di Indonesia, dan juga menurut lingkungan itu juga menjadi salah satu dorongan saya untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Dari udah ada gitu kepikiran memang pengen jadi DPRD atau enggak ke pemerintahan lainnya Terjun dalam tadi ya. dunia pemerintahan. Nah Pak Baskami, waktu Bapak SMA gimana nih Pak? Apa cita-cita Bapak sebelum Bapak menjadi DPRD Sumut? Apakah memang punya cita-cita yang lain kah dulu atau bagaimana Pak? Secara jujur ya, saya sebenarnya tidak pernah membayangkan waktu SMA untuk menjadi seorang anggota dewan saja, bukan ketua ya. Tetapi waktu saya kan pengusaha, orang tua saya pengusaha angkutan. Saya turun-menurun juga usaha angkutan. Cuman pada waktu zaman reformasi, ya terus terang saya bilang, ini kan saya mengikut ini Mbak Mega ini kan seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Dia berani dan seorang wanita, wah ini saya pikir, jadi saya tertarik untuk ikut beliau. Kalau nggak dulu saya nggak pernah saya menarik bahasa soal politik. Tapi setelah tampilnya Mbak Mega sebagai ketua umum, saya ikut bersama-sama beliau sampai hari ini. Nah, kebetulan ya namanya Tuhan mungkin mengasih rezeki ya, yang menjadi amanah bagi saya. Saya sempat juga tiga periode sekarang jadi ketua DPRD. Nah, itu cuman memang terus terang saya bilang, jujur saya tidak pernah membayangkan saya sebagai anggota DPRD. Tapi tadi itu memang jalan-jalan Tuhan itu mungkin bedakan kamu arah kemari. Nah, sampai sekarang memang usaha angkutan masih ada. Nah, itu saya serahkan kepada orang rumah yang memegang. Tapi saya untuk politik ini, ya terus terang saya bilang setelah reformasi lah saya belajar. Berarti Pak sebelum bercita-cita ingin menjadi anggota dewan, apa nih Pak cita-cita awalnya nih Pak? Jadi pengusaha. Jadi pengusaha ya iya. Pak ya? Jadi pengusaha, tapi kan sekarang juga sambil berarti nih ya Pak ya, dapat dua nih, dari pemerintahan juga, pengusaha juga nih ya Pak. Yang pengusaha saya tinggalkan sekarang. Tinggalkan ya Pak ya? Sekarang saya fokus sekali sebagai ketua DPR Sumatera Utara. Ketua DPRD Sumatera. Dari mulai tahun 1999 saya udah meninggalkan usaha itu. Udah meninggalkan usaha dan fokus ya Pak kita iya. terjun dalam dunia Politik, pemerintahan. iya. Oke, kita tanya-tanya dulu nih Kak, apa cita-cita adik-adik kita ini apa nih cita-cita yang mungkin boleh dari Daniel ya? Kalau saya sih cita-cita dari dulu itu ingin terjun ke dunia perpolitikan. Oke. Cuman karena prodi saya juga lulusnya bukan di perpolitikan, jadi mungkin bisa ke ke pekerjaan yang lain sesuai jurusan saya, gitu kan. Contohnya itu kayak saya terinspirasi menjadi turun di pejabat pemerintahan gitu. Terinspirasi dari dulu sih, karena saya juga suka bahas hal-hal perpolitikan, hal-hal sejarah mengenai bangsa Indonesia ini berjalan gitu kan. Oke, kalau adik bagaimana nih? Kalau saya sendiri Kak, saya itu memang benar kata Pak Baskami tadi, itu semua jalan Tuhan. Tapi jika saya ingin bermimpi, saya ingin menjadi bagian dari Menteri Perhubungan Indonesia gitu. Karena kesukaan saya terhadap dunia perhubungan Indonesia itu sangat tinggi gitu. Dari saya kecil sampai saya dewasa sekarang saat ini. Wah, pengen cita jadi Menteri Perhubungan ya, luar nih. Kalau adik bagaimana? Kalau saya sendiri saya pengen jadi akuntansi Kak. Akuntansi. Akuntansi. Kalau saya sendiri Kak, saya
pertama itu inginnya jadi pengusaha muda yang sukses. Oke. Yang kedua, saya bercita-cita ingin terjun juga sama kayak Daniel, terjun ke dunia politik. Makanya nanti ketika di bangku perkuliahan saya juga ingin mengambil di Visipol karena ingin memperdalam dunia politik dan juga pemerintahan supaya Indonesia nanti lebih baik gitu. Dan juga salah satu cita-cita besar saya adalah tuntutan saya untuk bisa nantinya membantu anak-anak Indonesia sebagai dewan pengajar gitu Kak. Jadi semuanya merangkul. Oke. Adik? Kalau saya dari kecil juga ininya jadi pendeta Kak. Terus meleset kayak gitu Oh, kayak gimana udah tuh? udah ada peluang kayak gitu di sini, jadi mikir oh iya terjun ke dunia politik aja kayak gitu kayak karena jadi seorang pendeta juga public speakingnya harus juga bisa mencerahkan Iya, kayak gitu, benar. bisa mengajak kayak gitu, jadi kayak terjun ke dunia politik nggak apa-apa kayak gitu, jadi ngikuti alurnya kayak mana yang Tuhan kasih sama kayak yang dibilang Bapak. Waduh. Nah, ini kan kalau bisa kita bilang rata-rata adik ini tertarik nih untuk terjun dalam dunia politik ya. Kira-kira siapa sih anggota dewan yang kalian favoritkan hingga akhirnya aku ingin nih menjadi anggota dewan atau anggota DPRD? Ya, siapa yo? Oh nih perwakilannya nih. Mungkin ada yang punya favoritnya nih anggota dewan. Atau mungkin Bapak? Iya. Ada Bapak nggak? Oke, sepertinya ini malu-malu nih ya adik-adik ya. Mungkin karena di depan kita ada Pak Bas kami, pasti Pak Bas kami nih ya, Ketua DPRD Sumut. Nah, ini kan kebetulan nih di depan kita ada Bapak Ketua DPRD Sumut, Pak Bas kami Ginting. Ada nggak yang ingin kalian harapkan ke depannya anggota DPRD itu harusnya seperti apa sih yang bagus nih untuk bisa menjadi perwakilan rakyat? Mungkin perwakilan dari adik-adik yang ingin sharing nih. Dari saya Kak, harapan saya kepada anggota Dewan beserta seluruh delegasinya lebih dekat lagi lah kepada rakyat. Perhatikan suara-suara rakyat, terutama rakyat kecil yang menjerit, terjepit, yang tidak bisa kita dengar, harus lebih kita dengarkan lagi, harus kita dekat menjalin apa kesulitan-kesulitan dia. Karena DPR ini dibentuk untuk mewakilkan suara rakyat. Singkatan dari DPR itu juga kan Dewan Perwakilan Rakyat. Bung Karno juga mengamanatkan kepada kita supaya harus tetap menjadi penyambung lidah rakyat. Karena yang memberi kita jabatan itu, setinggi apapun jabatan yang kita raih, itu dari rakyat. Jadi dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Gitu saja Kak. Memperhatikan jeritan rakyat, mendengarkan aspirasi ya. Mungkin ada adik-adik lain nih, kriteria DPRD seperti apa sih yang kalian harapkan? Seperti itu. Tadi Dani mendengarkan aspirasi, atau ada yang lain nih adik-adik? Kalau untuk Wardah, Ketua DPRD kriterianya menurut Wardah itu yang pertama tadi aspirasi, mendengarkan aspirasi masyarakat, itu sangat penting gitu. Yang kedua adalah Ketua DPRD yang adil, jujur, dan amanah. Karena kalau tidak ada sikap yang seperti itu, jujur, adil, dan amanah, maka Provinsi Sumatera Utara dan juga pemerintahan yang lain juga itu akan tidak bisa berlangsung secara konsisten gitu, dan juga nggak bisa berlangsung secara tujuan kita tercapai gitu, secara rinci lah gitu Kak. Itu sih. Selain itu juga bijaksana, itu yang paling penting, bijaksana Ya pastinya, mendengarkan aspirasi, bijaksana, dan juga bisa menjadi perwakilan rakyat ya, agar juga rakyat bisa lebih makmur ke depannya. Nah ini kita harapkan nih adik-adik ini bisa jadi penerus lah ini ya. Amin. Nah ini kan ada Pak Bas kami Ginting nih. Mungkin ada yang ingin disampaikan nggak kepada Pak Bas kami, seperti apa sih menurut kalian pandangan Pak Bas kami di mata kalian nih adik-adik? Mungkin ada yang udah mengikuti Pak Bas kami dari lama nih ya, ada nggak? Ya kalau dari saya, menurut pandangan saya setelah saya bertemu Bapak Bas kami beberapa bulan lalu, yang saya dapat Bapak Bas kami itu adalah seorang pemimpin yang tegas gitu. Terus Bapak Bas kami Ginting ini tidak melihat profil latar belakang orang begitu, entah dia dari suku Melayu, Karo, Batak atau lain-lain gitu.
dan itu yang kami harapkan untuk diterus Bapak pertahankan begitu. Terus juga Bapak adalah seorang yang jika diberi kritik, Bapak bisa menanggapinya dengan lugas, dengan benar-benar bertanggung jawab gitu. Jadi harapan kami, pandangan saya terhadap Bapak begitu. Ini kayaknya udah mengikuti Pak Bas kami dari lama ini ya. Iya. Atau adik-adik ada lagi nggak yang ingin disampaikan bagaimana sih sosok Pak Bas kami di mata kalian? Kalau menurut saya yang saya lihat bulan lalu, Pak Bas kami itu orangnya ramah, tegas dan baik, itu doang sih Kak. Baik dan tegas ya. Ada lagi? Oke, ini kayaknya sudah menjadi perwakilan nih ya untuk Iya. Pak Bas kami. Nah mungkin terakhir nih Pak, secara pribadi, apa nih harapan Bapak terhadap kegiatan ini? Mungkin boleh harapannya Pak? Saya maunya sebenarnya menginginkan kepada kawan-kawan saya yang kami sama-sama di DPRD, cobalah didik adik-adik kita, anak-anak kita ini bawa ke ranah politik supaya mereka itu tidak terlalu pemikirannya makin luas merekanya. Karena politik sebenarnya santun, enak sebenarnya kalau kita bawanya yang benar-benar. Tapi kalau kita bawanya yang jahat, itu luar biasa. Sama kayak ini politik sama kayak durian. Kemanapun dihajarnya orang pasti luka. Tapi kalau misalnya kita nikmati durian itu enak, kan harum, enak dimakan kan? Iya. Tapi kalau kita bantingkan semua orang, kan berbahaya. Itu maka sebenarnya politik ini politik santun lah kita bikinkan. Jangan kita mau minjak kepala orang ke bawah, kita naik ke atas. Itu kan nggak bagus juga. Itu maka saya bilangkan kepada adik semuanya, supaya mereka belajar politik ini, supaya ke depan tuh lebih, dia punya pemikiran lebih luas. Ya, saya yakin mereka ini mampu kok dari seorang pemimpin ke depan. Asal taat belajar, yang pertama taat agama. Yang paling penting lagi jangan sentuh narkoba. Itu yang paling penting ya. Oke. Jangan sentuh narkoba dari awalnya Pak, maka kita diajarkan untuk politik santun ya Pak ya. Nah itu dia tadi Tribuners, bincang-bincang kita bersama Ketua DPRD Sumut Bapak Bas Kami Ginting dan 5 adik-adik yang bakal menjadi penerus nih anggota Dewan, kita harapkan di masa mendatang. Amin. Ya, amin. Nah Tribuners, sebelum penutupan kita akan ada acara penyerahan piagam nih kepada adik-adik yang menjadi 5 besar kontes jika aku menjadi Ketua DPRD.
Nah itu dia tadi Tribuners, kita sudah menyaksikan Ketua DPRD Sumut Bapak Bas Kami Ginting dalam menyerahkan medali dan hadiah kepada 5 kontestan pemenang Jika Aku Menjadi Ketua DPRD. Dan kita harapkan semoga hadiah yang diberikan ini dapat menjadi semangat bagi para adik-adik untuk bisa lebih berprestasi lagi, dan semoga buat Tribuners muda yang menonton bisa terpacu nih untuk mengikuti ajang ini di tahun depan. Nah Tribuners, semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa bermanfaat kepada Tribuners semua dan juga menjadi motivasi kepada kita dan juga Tribuners di rumah. Jangan lupa saksikan Smart Gen Setiap hari Minggu pukul 5 sore hanya di YouTube dan Facebook Tribun Medan. Saya Kartika. Saya Angel. Dan Bapak Ketua DPRD Sumut Bapak Bas Kami Ginting dan 5 kontestan pemenang Jika Aku Menjadi Ketua DPRD pamit undur diri. Sampai jumpa. Saya Dr. Andus Bas Kami Ginting, Ketua DPRD Provinsi Sumatera, bersama 5 pemenang kontes Jika Aku Jadi Ketua DPRD, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan Ramadan 1443 Hijriah.